di bawah tentang keikhlasan, tentang khumul, keterkuburan yang disebut ngubur diri. Ngubur diri itu ada ngubur diri sampai betul-betul mengubur diri, ada ngubur diri dalam arti khumul, ya, menyembunyikan diri dalam ketidakterkenalan. Kita sudah membahas juga tentang uzlah dalam arti luas. Silakan dibaca syarahnya masing-masing. Kadang di sini pengajian hikam ini saya membacakan syarah. Tapi kalau dalam pasaran agak sulit membacakan syarah secara tuntas, Pak, karena panjang. Saya lebih kepada mengambil ini kunci nomor sekian, prinsipnya anu, gunanya anu, begini cara menggunakan, gitu aja. Ya. Sekarang masuk ke 13. Hikmah ke-13. Substansinya lihat. Menerobos 4 penghalang penutup cahaya. Geus gagah yo. Kenapa disebut 4 penghalang? Nanti kita lihat. Ada 4 etape. Kalau seperti pembalap, ada istilahnya etape ya Pak Haji. Etape itu penggalan-penggalan. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Ayuhas salik. Apa salik itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan roh menembus menuju Allah, menembus 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Sekarang pengalaman Sayyid Ibn Athaillah Sekandari. A. Penghalang keberangkatan roh. A. B. Penghalang masuk ke hadrat Allah. Lain kaliwat tawan, nulis teh kaliwat. Memeh keberangkatan roh. A. Penutup cahaya meren. Gitu di awal dirinya. A. Penutup penghalang, penutup cahaya. Rubah. Ya. Mana wajarnya dah hese nu kieu mah. Nah, penutup cahaya yang atas buang. Kita ambil contoh mobil ya. At-tasbih li taudih. Di antara akhlak Allah adalah bertasbih. Bukan tasbih, bertasbih. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro, tasbih. Perumpamaan. Bicara kepada umat, bicaralah dengan perumpamaan supaya lebih cepat nyambung pada orang. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbah. Ya. Sekarang kita ambil perumpamaan mobil. Pertama, menghidupkan mesin. Kedua, masuk gigi, berangkat. Ketiga, sampai di tujuan. Keempat, memahami segala sesuatu. Memahami segala sesuatu. Jadi perjalanannya 4. Satu adalah menghidupkan. Yang kedua, berangkat. Yang ketiga, sampai di tempat tujuan. Yang keempat, memahami segala rahasia. Coba diulang. 1, 2, 3, 4. Ayuhas salik, orang yang sedang belajar melakukan perjalanan ruh menuju Allah, yang pertama tugas Anda adalah tasyrik. Kita mengenal istilah tasyrik kan? Isyraq. Asyraka yusyriku isyraq. Syarraka yusyriku tasyrik. Apa
itu menyalakan kolbu, sama dengan menyalakan mesin kalau mobil. Sejuta kali orang bicara dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, kalau tidak bercahaya dulu kalbunya, omong kosong. Itu klaim aja, itu basa-basi aja. Karena itu tahap awal, kaifa yasyruku qalbun. Bagaimana kolbu seseorang? Kolbu daging hati bukan? Jantung? Naon atuh? Begitu. Santri hikam begitu. Kalbunya bukan daging hati, kalbunya bukan jantung, tapi kalbunya dimensi abstrak dalam diri manusia. Dimensi batin dalam diri manusia, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Stop menyebut bahwa kolbu adalah daging hati. Stop. Kalangan ulama, kalangan cendekiawan cepat berubah. Selama Anda memahami bahwa kalbu adalah daging hati, Anda tidak akan mampu mencetak manusia berakhlak. Tidak akan. Sebab sudah salah alamat sejak awal. Orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu, dimasukkan ke matanya. Sembuh apa makin sakit? Wong sudah salah alamat dari awal. Yang sakit itu kolbunya. Sedangkan kolbu ditujukan kepada daging hati, sudah salah alamat sejak awal. Maka obat yang dimasukkannya juga obat yang bukan teruji, coba-coba aja. Itulah Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Kaifa yasyruku? Bagaimana kalbu, dimensi abstrak, wilayah batin manusia akan bersinar. Bukan sinar ini, nur Allah. Allahu nurus samawat wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bukan Allahu maliku nuris samawat, Allahu jailu nuris samawat, Allahu nurus samawat. Ari Allah teh nur samawat. Tapi aku tenempo apa nyirobna kayak gitu. Allahu mubtadaun nuru khabaruhu. Ari Allah teh nurus samawati wal ard. Kalau diumpamakan masalu nurihi kamishkat. Nur Allah itu ibarat miskat. Miskat itu tempat lampu dina dinding. Kalau budaya Indonesia, tempat lampu itu gantungan, paku. Kalau budaya Arab, karena temboknya tebal, tempat lampu itu cekungan. Itulah miskat. Jadi dina eta teh dilegokeun gitu, sok lampu didinya. Itu miskat. Apa makna miskat? Cahaya ke sebelah, sebelah lagi tertutup. Al-miskat fiha misbah, di situ ada lampunya. Al-misbah fi zujajah, lampunya dikelilingi atau ditutup dengan kaca. Az-zujajatu ka'anha kaukab. Saking luar biasa cahayanya, seperti halnya bintang-bintang. Ka'anha kaukabun duri. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dihidupkan dari pohon yang barokah. La syarqiyah wala gurbiyah, tidak timur dan tidak barat. Begitu ya ayatnya. Isi salah. Kaukabun duriyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Bukan la syarqiyah wala gurbiyah. Zaitunatim mubarakah terus. Betul, la syarqiyah wala yakadu zaituha yudiu. Tanpa api pun minyaknya menyala sendiri. Apalagi pakai minyak, apalagi pakai api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tarapati beres ngabahas ayat eta teh. Sebab yang disebutkan nurnya cahaya ieu, cahaya caang, lain cahaya ieu, cahaya rupaan. Yang disebut nur Allah itu adalah Allahnya sendiri. Allah itu adalah nur. Apa yang disebutkan miskat? Kolbu. Apa yang disebutkan lampu?
iman. Apa yang disebutkan minyak? Zikir. Cahaya Allah ke muka bumi tiada henti. Sebab ini sendiri cahaya Allah. Bumi, langit, pohon-pohon semuanya cahaya Allah. Ya, cahaya Allah. Kaifa yasruku? Bagaimana cahaya Allah akan berada pada kalbu seseorang? Suarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Suar gambaran, akwan makhluk, bayangan-bayangan makhluk, pikiran-pikiran yang ada di dalam kalbu adalah akwan makhluk. Muntabi'atun teh tercetak, tertanam fi mir'atihi, di dalam kacanya kalbu. Allah menciptakan kalbu dalam diri manusia untuk dia, bukan untuk yang lain. Kalau Anda pesan kamar di Jakarta, di hotel Borobudur, di hotel Horizon, di hotel Indonesia dan lain-lain. Kamar berapa? 911, lantai 9, nomor 11. Itu adalah kamar Anda. Anu kuncina ku kertas teh, muka nahara rese dicolok-colok. Tu mana kunci gucelak di orang. Terus terang, saya termasuk suka kesulitan itu. Namun kunci geus kuno kitu pusing ya. Si digerawan pagawena, buka. Ya. Teu mung nyebut teu bisa mah capek lah. Ya sudah. Kamar berapa? 911. Sebut saja itu untuk Pak Jajan lah. Booking. Selesai rapat, di ruang rapat, musyawarat, jam 10, jam 11 masuk kamar. Tidur. Jam 1 malam, datanglah petugas hotel. 1, membawa bayi yang nangis dan 2, membawa keranjang bekas ikan asin ke kamar 911. Kira-kira Pak Jejen seneng apa marah? Ngomong, seneng apa marah? Siapa? Kenapa? Kamar sudah di booking oleh saya lalu diisi yang lain. Paham? Begitupun Allah membuat kamar dalam diri manusia. Kalbumu adalah kamarku. Ya mahayo Baitullah teh itu di Mekah, batu. Baitullah nutina batu itu gitu. Baitullah yang sebenarnya kalbumu. Eta teh istana Allah tahu. Sudah diboking oleh Allah dari dulu, wong yang bikinnya dia. Diasupan ke orang. Jual mobil kajero. Dunia bau bangke. Bukan tidak boleh punya. Ini yang sering hikam dianggap anti dunia. Salah paham. Nerangkeun akwan. Tidak boleh ada dalam kolbu. Entong kana kolbu. Nalengan we dunia mah. Nabi Sulaiman punya dunianya sedikit. Cuma sebelah bumi. 20.000 kilometer persegi. 20.000, kan dunia ini 40.000 kilo. Maka 20.000 kilometer persegi punya dia. Nggak terganggu kalbunya, tetap pedikir ke Allah. Soklah, mending hati bersih bari beunghar hirup mah. Bisi kudu-kudu teuing teu beunghar, hati itu bersih. Dan sebenarnya yang hatinya bersih pasti barokah. Pasti sejahtera hidupnya. Pasti, saya yakin. Ajengan beraninya ngomong pasti. Eta ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau enggak percaya, coret Quran ayo. Siapa orang yang bertakwa pasti bakal diberi jalan keluar dari kesulitan dan pasti beri rezeki tanpa diperhitungkan, alias beunghar. Lain kudu kafir nu beunghar, lain kudu Amerika, lain kudu Cina, Korea, lain kudu Jepang, ente kudu beunghar.
Cari kekayaanmu di tangan, jangan di kalbu. Setuju? Teh satu juga dah segitu tiditu. Misalnya mau orang wak. Teu akang teh yang dunya memang teu boga. Ningan mah aya nu beunghar teu mere ngamek maneh. Anu beunghar ngeunah sorangan teh inget-inget ka aing teu geuning. Kira-kira pembahasan saya selamat nih. Selamat ya? Marifatnya full. Hidupnya sejahtera. Bukankah itu tujuan negara? Bukankah itu tujuan Islam? Kenaun dina Quran aya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah aw aksuh fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya fil akhirati dirubah Quran ku ente. Jangan merubah-rubah aturan dasar dengan pemikiran bodoh kita, pemikiran malas kita. Kalbu untuk aku cek Allah. Jangan masukkan bangkai ke kamarku. Mas asup kana hate. Da lain masna lain ngalamunan aya asup. Atawa geus boga ingeta ringrang. Teu bisa heus euy naon sababna emas anu maling. Waduh, tungtuna heus di garasi. Suki-suki ngaletakan mobil. Itu gara-gara dunja masuk ke mana? Di tanganmu saja. Jangan ada satupun akuan makhluk yang masuk di dalam kolbu Anda. Ya nyelonong-nyelonong nggak apa-apalah, tapi usir deui. Tuh. Makanya ada dzikir khafi. Boleh saya menjaharkan, boleh, karena saya wakil talqin. Begitu sup karena hati teh cas, aduh, mial teh mobil, si teh Mercy, baby band, new ice, aduh monyong, lampu dua, meni alus, jero hipu hebat pisan. Non kulitna ge kulit asli, hargana murah ngan 2 miliar, dipake nagenaheun pisan. Allah, init. Diusir deui ku tentara, dikir. Sup deui, waduh itu dolar satumpuk. Lamun boga dolar sakitu, maka kebon nu kalerek dibeli, mitoha rek dikamekahkeun, opatanana. Lamun pamajikanna 2. Adi beuteung can gawe-gawe rek disadiakeun perusahaan pabrik tahu. Datang di Allah tong dina hate na otak. Sebentar cukup, tulis saja di buku lah. Adi beuteung rek dipangmieunkeun pabrik tahu. Pagawe karunya ka mana-mana numpak ojek wae, ai kahujanan urang pangmelikeun Daihatsu asal ieu. Dalam otak semua kan ada itu. Sahnu eueuh dina otak. Da kabeh ge hayang tong sok api-api jeung saya mah. Menang hayang dilarang teku Islam. Tak. Dalam Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tamlikud dunya. Hai orang yang beriman, kamu tidak boleh memiliki dunia. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah, terus ka dituna fa idza qudiyatis sholatu pantasyiru fil ard wabtagu min fadli. Hayo arusaha bisnis euy hayo. Tayangan pada Allah kop kadinya. Abdi mah teu pira usahana ge kana naon? Dagang ceuhil abdi mah. Korek ceuhil sakari ngirim 2 kapal. Kalau saya sih cuma tusuk sate sakari ngirim 3 kapal. Nya beunghar heuh. Sok atuh pek. Tidak ada larangan. Nabi Muhammad adalah bisnismen, eksportir, importir. Benar Pak Jajan, Nabi Muhammad eksportir, importir. Eta ini dagangna ka mana? Dari Mekah ke Syam. Kira-kira dari Jakarta ke Bangkok, ke Thailand. Berangkat ke ditu umpamana bawa tusuk sate 3 kapal, pulang bawa batik sutra. Itu kan eksportir, importir. Begitulah Nabi Muhammad. Hei teh orang jadi kiai, hayo he ngajejeleh. Imam Hanafi ge dagang tahu.
Imam Hanafi waktu dagang-dagang waktu ngarang-ngarang. Itu urang mah kitu jadi mualim meusan berjuang rada teu pati nyaan heuh. Tapi kalakuan loba cicing, daharan kudu dianturan batur. Nyen masjid kudu ku masyarakat, naon kudu ku masyarakat. Kiai mah tarima nyupiran ti mana mimitina. Serius. Beunang sia, beureunh kana grog. La ilaha illallah. Lain hayang diagul-agul, anak jadi kiai di dia. Kenapa masyarakat tidak bisa melawan saya? Rek lawan kumaha? Nyen masjid biak 2 miliar, masyarakat ngan 300 juta mantuan gagedeuna anak. Ya. Teu bisa masyarakat ngaledek-ledek kiai sieuneun ku aing. Ngomong naon sia cukup. Sike maneh di lemur. Kenteng 2 siki ge ku masyarakat wae ngomeanana. Jangan. Mari saudara. Kalau saudara hari ini merasa miskin, saya mantan ustadz paling miskin di Sukabumi. Sudah lihat istana saya tadi malam? Ngeus lah teu kudu ditamungkeun deui olok waktu. Tapi bisa berubah. Tidak dilarang. Jadi ini bukan melarang punya akuan, punya makhluk pek kadinya. Tapi jangan masuk ke kalbu. Kalbu adalah kamar eksekutif untuk siapa? Allah di dia mah. Tuh, kernaon ge. Atau ijazah nak sabandin encan. Entos sebagian encan. 5 menit begitu mah. Gaduh kena wudu. Ya, terima kasih. Paham ya sampai di Montibiafi Mirati bahwa kalbu untuk yang diada di dalam zikir. Ingat Allah, takzim ke Allah, takbir ngagungkeun Allah, tahmid muji Allah, takdis mensucikan Allah. Gina boga hati gitu. Sedangkan dunia di mana? Di tangan, akwan di tangan. Hidupkan kalbu. Yasruk. Kaifa yarhalu. Selesai menghidupkan kalbu, mesin sudah dihidupkan, munya cicing wae. Berangkat atau menuju Allah, kaifa yarhalu. Bagaimana bisa berangkat ilallahi? Melakukan perjalanan ruh menuju Allah, wahwa mukabbalun bisyahwatihi, gigi satu masuk celak ngang teu init barang ditempo roda dirantai ku besi segede-gede inung suku. Maka tugas kedua membuka apa? Ketika orang hatinya sudah menyala, mau berangkat, ia dibelenggu bisyahawatihi, ku syahwat-syahwatna deui. Geus aya hirup ieu teh mesin hate teh ngan ningang arek ngagidig belenggu deui, arek salat hayang hees, arek ulin jongjon, arek salat jongjon ulin, arek salat jongjon rapat, arek salat jongjon gawe, rek sedekah kaburu datang deui keperluan sejen. Rek maca Quran, berita kudu dibaca koran deh. Koran baca, Quran baca pek teh teuing. Ngan atur waktuna. Saya juga udah baca koran, Pak. Kalau nggak baca koran saya nggak tahu Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Ya, baca koran. Ya. Jadi nu kadua penyakitnya adalah dibelenggu kunaon. Di situ fungsi zikir. Jadi pada subuh dikir menta telah milami abdi mah nyuhunkeun hidayah jeung cahaya Allah ti kalohoreun Gusti, ditungtut dicecel beak deui teh geus rek pareum deui minyakan deui pada duhur la ilaha illallah la ilallah peot deui asup deui setan jurig segala rupa ka jero usiran deui kos tukang kokoprak di sawah ayo hush bayo kenaon euy ngusir naon ya, sedang ngusir burung dari sawahnya syahwati.
Alhamdulillah syahwat masih bisa dihadapi. Kita perang dengan syahwat, dengan keinginan nafsu. Kang Mos, sini Kang Mos. Sini. No, Pak Mos. Mohon dikasih jalan. Yang ketiga adalah apa? Mau masuk setelah melakukan perjalanan yarhalu rihlah, perjalanan sulit masuk ke hadirat Allah. Am kaifa yatma'u. Nah kumaha arek bisa hayang ayadhul hadrat Allah, masuk ke hadrat Allah. Sudah paham kan hadrat Allah? Alamnya alam apa? Lahut. Setelah alam apa? Jabarut. Yuk tolong tunjukkan mulki. Mana mulki? Oh iya. Terus kemana masuk? Ke malakut. Terus kemana? Terus kemana? Lahut. Di luhur kamu. Masuk ke lahut. Itu yang disebutkan masuk ke hadrat Allah. Jangan dibayang-bayang, oh hadrat Allah itu adalah istana, maka Allah duduk di singgasana, semua orang menghadap. Sumuhun dawuh. Bukan begitu, bukan begitu. Hadrat Allah itu tidak ada tempatnya. Maha samar, maha dekat. Tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dicium dengan hidung, dijilat dengan lidah. Tidak ada jarak dengan kita. Itu hadrat Allah. Prosedurnya harus melalui 3 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Nggak tong ditunjuk sebab lahut lain di ditu. Mencakup semua alam. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Aduh, jangan teka otakan, tong diotakan, dana kita diotakan, capek. Namun ngotakan gitu. Saya mau nanya, korma enak? Pernah diotakan ku ente? Apa sebabnya dia enak? Karena menulis jat. Wah, wapkeun. Biarlah orang biologi yang meneliti. Orang tararangal kuliah lagi kuliah sabaraha tahun ali teh gitu. Paham? Pernah makan pisang? Pernah mau makan pisang? Waduh, saya enggak berani makan. Teliti dulu. Wah, jat anu tararangal huapkeun. Lamun nyoba tur ngahuapkeun teu modar lain racun heuy. Gitu. Sulit-sulit aman. Masuk ke hadrat Allah itu dekat, jangan disulit-sulit. Siapapun berkesempatan, bukan hanya ulama yang pakai serban, gober, bukan hanya kaum intelektual yang sarjana, bukan hanya kaum cendekiawan dan ulama, seniman bisa, politikus bisa, orang bodoh bisa, gemel bisa, urut jablay bisa, urut bado garong bisa. Wong wali itu daur ulang. Lagi-lagi saya ngomong terus begini. Saya pengen melihat Anda lebih sukses daripada saya. Saya ini pengantar aja. Saya antar Anda, tah ilmu najungkan itu waduh, betapa nikmatnya saya dalam kubur nanti. Yang dari Banjar, ternyata Banjar semua masjidnya sudah makmur, ibadahnya sudah bagus, zakatnya sudah bagus, infaknya sudah bagus, tilawahnya sudah bagus. Merencek saya di jero kubur, sebenarnya saya teh calon neraka, teu tulus lantaran kungsi ngomong, ku diamalkeun ngarah eta na saya mah euy. Saya mah lain calon surga ngan ka neraka mah teu sanggup. Ilahilas. Oh, tong akan diteruskan. Da teu pati ngarti pana. Naon eusina? Nun Gusti abdi teu pantes asup ka surga. Jangan dulu wala aqwa, denger dulu jawaban malaikat. Kira-kira malaikat juga ikut bernadom dari sana. Memang nage siapa calon neraka. Ini nggak pernah diangkat imajinasi itu. Andaikan telinga ini tidak ditutup hijab, saya kira pasti terdengar nyanyian malaikat.
Kita di bawah ilahi ilas. Itu nadamnya Sayyid Abu Nuwas atau Abu Nawas radhiyallahu anhu. Abu Nawas di Indonesia jadi badut. Asal orang guguyon asal mah Abu Nawas we. Abu Nuwas, Sayyid Abu Nuwas radhiyallahu anhu yang menyusun doa tobat ilahi lastu. Tokoh kedua di Indonesia yang jadi badut siapa? Syekh Alauddin radhiyallahu anhu. Jadi Aladin. Ngaran beus. Tuluy jadi lampu. Lampu Aladin, make jin di jero teh. Tuluy dibayangkeun make baju Pakistan. Sepatu cantik ka hareup, mawa mie. Super mie. Syekh Alauddin, Ibu. Kok Pak Jajan tahu? Saya punya kitabnya Jami'u Karamatil Aulia. Ada ratusan mungkin ribuan wali yang disebut di situ. Syekh anu karamatnya ini, Syekh anu karamatnya ini, Syekh anu karamatnya ini. Syekh Alauddin jadi Aladin. Ngaran beus jadi guguyon, lampu jadi simsalabim, abrakadabra, simsalabim nantinya jadi apa? Tak tak tak. Jadah. Wali jadi heureuy. Itu Kang Mos. Mari. Daur ulang. Kita ini ember-ember pecah. Kita ini plastik-plastik tak bernilai yang sudah berada di wadah sampah, tempat sampah, tapi diambil, didaur, diatur 24 jam dari mulai bangun tidur. Yuk kita usahakan di bulan Ramadan, luar Ramadan, bangun minimal jam 3, salat penting, mandi salat penting, berjamaah subuh, zikir, salat sunat isuk, isyraq, isti'adzah, istikharah, berangkat kerja, masing-masing mencari nafkah, salat duha, duhur berjamaah, kerja lagi, asar berjamaah, kerja lagi, jam 5 berhenti, menjelang maghrib, maghrib berjamaah lagi, makan dulu siang boleh, makan pada maghrib boleh, isya tidur istirahat, ngatur waktu siapa poe kitu. Eta teh perjalanan menuju Allah teh kitu carana. Itu kudu make metode khusus, kudu ngagantung maneh, kudu cicing di atas unggun api unggun, kudu cicing di jero kubur make palet paeh ho. Buat apa repot-repot bikin udah rukun Islam kartos ya. Jadi metode nyieun wali teh kitu cuk, kudu make khusus pan geuning kudu kitu di sisi wahangan cara Sunan Kalijaga tuluy make itek hiji, tuluy make orai ka dieu otak sutradara supaya jelema resep nonton. Udah ini jalannya sudah ada, caranya sudah ada. Ya, muka balon bisa hawa am kaifayat mau ayatul hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati gopalatihi. Dia belum bersuci, belum adus dari apa? Dari junub, lupa kepada Allah. Jadi poho ka Allah teh junub, teu suci. Ada mandi dohir, mandi batin, mandi syariat, mandi tarekat, wudu syariat, wudu tarekat, sholat syariat, sholat tarekat, saum syariat, saum tarekat, zakat syariat, zakat tarekat, haji syariat, haji tarekat. Wajib dua-duana fardu ain. Ulah kieu abdi mah sanes kelasna ceuk saha? Pugu kelasna heueuh. Saya mau nanya, yang masuk kelas itu yang sudah lulus, yang mau belajar. Ning tanya, kenapa Anda masuk kelas tasawuf? Karena saya ingin belajar. Oh, nggak bisa, harus sudah jadi wali. Dulu itu menang liur. Mani heula, bersih heula. Hanya gitu, mani heula. Bersih dulu. Yang ketiga, yang keempat. Am kaifa yarju ayyab hamadaqaiqul asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana ia bisa memahami semua rahasia. Ini semua ada rahasianya, ada asrar. Lain asrar jurus dikitu-kitu. Etama pengembangan. Ada orang yang menggali ilmu jurus supaya rada hebat kadengena asrar. Maka orang memahami bahwa asrar adalah ilmu jurus. Ngonang Syekh anu ai datang teh cepot astra jingga.
Yole eyang tuluy ngagerem. Kacau deui wae. Asror bukan begitu. Asror itu lihat jamak daripada sirri. Sirrun adalah rahasia. Dalam segala sesuatu ada rahasianya. Ada rahasia asma Allah. Ada rahasianya. Daun-daunan beribu-ribu macam. Khasiatnya beribu-ribu macam. Orang rahet hayang boboro rapat make daun. Badotan nyari beteng mencret wae make daun. Tuh kan. Mejen wae hayang ngaboro sut make daun. Sena apa beuteung nyaho. Bangga saya beli obat dari apotek, heupan apotek teh tina dang-daunan teh dia teh dijieun. Ieu mah obat Cina, da Cina ge tina dang-daunan. Lain teu kancelina tuluy digiles henteu. Nah, bobodo mah hirup teh deuleu itu. Nah, itu menang belat-belat teuing umat Islam teh. Ini serba tertinggal dalam itu, dalam ini politik tertinggal, budaya tertinggal, seni tertinggal, ekonomi tertinggal, semuanya tertinggal. Kita ini jadi maglub. Bangkit Pak, Allahu Akbar. Siap bangkit? Kade di siap datang ka imah lungseh deui. Jadi deui mualim ngagayem ngan nyatu aja ngudud. Sorry. Sorry bahasa sayanya begini ya udah nggak bisa ditutupi lah. Wataknya udah begini. Jadi berapa tahap ini? Bisa dipahami? Bisa. Kalimat inti terbitnya sinar. Bangkit, masuk ke hadirat Allah, halus-halusnya rahasia. Lanjut permasalahannya. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Bukan hanya benda. Yang disebutkan akwan bukan hanya mobil, rumah, sawah, tanah, beki molor kaasup. Teh dunya teh akwan teh. Buki hes, buki ngawangkong, tepuguh topikna, ngajurujus yang ngomong kemana jorna. Kuat beak budang garam 2 bungkus, ngageruan deui. Masak atuh masak. Kudu puas bari tepuguh arahna. Duniawi. Yang miskin harta hidupnya menggerutu, bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya malah sombong dan hura-hura. Eta nu disebutkeun akwan ku Mang Jajan. Ditafsiran ku anak itu tah pagawean urang teh heueuh ningang geus boga hura-hura ningang teu boga kakalenek hayo enggak begitu. Yang kedua, hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sulit melakukan ibadah dohir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. Selanjutnya, sulit masuk ke hadirat Allah. Adalah sulit memahami halus-halusna rahasia Allah. Semua punya rahasia, semua punya rahasia.